Baik, kita mulai kuliah kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ya, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ya materi yang perlu saya berikan. Ini mungkin ini terlewat ya materi. Jadi seharusnya saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai salah satu metode ya untuk di pengolahan data, yaitu mengenai regresi ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba jelaskan regresi itu manfaatnya apa ya, dan kira-kira tujuannya apa kita perlu melakukan regresi ya atas data yang kita punyai. Saya coba share screen. Ya, apakah bisa terlihat? Sambil, Pak. Oke. Bisa, Pak, bisa. Ya, jadi jika kita melihat atau mempelajari ya konsep dari regresi, itu adalah satu konsep di data mining ya, yang dimaknai sebagai penemuan ya predictive learning function ya, yang bisa memetakan sebuah item data ke suatu nilai prediksi ya. Jadi sebagaimana yang terlihat di gambar ini ya. Jadi regresi itu adalah serangkaian proses ya, statistik yang digunakan untuk melakukan estimasi ya, berkaitan atau relationship ya antara dependent variable, outcome ataupun respon variable ya, ataupun label ya kalau kita menggunakannya di term atau di istilah di machine learning ya, dengan satu atau lebih independent variable ya, atau predictors atau explanatory variables ya, ataupun features ya. Sehingga kalau kita melihat grafik ini ya yang dua dimensi seperti ini, nah maka yang disebut ya sebagai yang dependent, nah itu yang ini yang vertikal ya, yang Y di sini. Nah sedangkan yang independent, nah yang bebas itu adalah X di sini. X di sini ya. Sehingga untuk setiap satu titik ya, yang ada di sini, nah ini adalah hasil pemetaan ya. Jadi hasil pemetaan di titik yang ini ya. Jadi nilai X tertentu ya. Misalkan nilai X-nya 30 ya. Kemudian ini akan ada pasangan ya, nilai Y-nya. Dan kita mendapatkan titik ini tidak cuma satu titik ini saja ya. Namun kita bisa dapatkan banyak ya. Nah, jadi ini ada di sini, ya, ada di sini. Bahkan sebenarnya yang tertulis di sini bahwa untuk satu independen ya, jadi untuk satu variabel X ini bisa lebih dari satu Y ya. Nah, kita lihat sini. Nah, ini ada 3 ya. Jadi ada 3 titik dependennya ya, dari satu independen. Nah, jadi kalau ini dibuatkan pemetaan ya, diagram
diagram fungsi ya, diagram fungsi seperti ini. Ini fungsi. Nah ini satu titik yang di apa X. Nah ini bisa mengarah atau berkorelasi dengan beberapa titik yang ada di ring ya, atau di Y ya. Nah, ini ya. Sehingga sangat mungkin terjadi ya kumpulan data seperti ini. Jadi tidak selalu satu X dan satu Y yang berbeda ya. Boleh jadi X yang sama kita mendapatkan Y yang berbeda. Nah ini contohnya apa? Ya, misalkan ini adalah apa? Adalah mungkin kita melakukan pengamatan ya atas sesuatu hal. Ya. Misalkan apa? Traffic ya, traffic lalu lintas pada jam atau rentang waktu tertentu ya, atau menit tertentu selama katakanlah mungkin 1 bulan ya. Sehingga pada di sini jam nih, misalkan nih jam atau jam 8 pagi. Nah, itu kan berulang ya. Jadi selama 1 bulan itu ada sekitar 30 kali apa? Atau mungkin tidak sampai 1 bulan, mungkin 2 minggu ya. Jadi ada sekitar 14 kali ya, jam 8, sehingga satu nilai apa X di sini, nah ini bisa dipetakan ke 18 titik Y ya, atau titik yang dependent. Nah, apakah dalam 1 minggu 2 minggu itu 14 hari tersebut nilai Y-nya katakanlah mungkin jumlah kendaraan ya itu selalu sama? Nah itu belum tentu ya. Nah, bisa jadi berbeda-beda ya. Namun kecenderungannya nilainya itu akan berdekatan ya. Jadi kalau misalkan lalu lintas ya, mungkin kalau pagi ramai ya, jumlah kendaraannya banyak ya, padat, namun agak siang jumlahnya menurun ya. Kemudian siang tengah hari misalkan konstan, kemudian menjelang sore naik lagi ya. Nah, ini kalau dibuat mungkin polanya tidak linear ya. Nah, ini yang kita coba pelajari sekarang adalah yang kira-kira sifatnya linear. Ya. Jadi linear itu boleh jadi nilainya naik terus ya dari sini, ya. Ataupun nilainya nanti turun ya, turun, namun tidak membentuk pola garis ya. Oke. Nah, mengapa kita perlu melakukan regresi ya? Nah, ini ada beberapa alasan kita memerlukan regresi. Yang pertama itu untuk mendapatkan ataupun mengukur data output itu sangat mahal ya. Namun tidak demikian dengan data input ya, sehingga dibuat prediksi ya atas data output tersebut. Nah ini maksudnya kita mungkin ya, atau kita mendapatkan data input itu lebih mudah ya, karena data input biasanya kita yang menentukan nilainya ya, apakah dibuat per menit ya, apakah dibuat per hari dengan kalau waktu ya, atau kalau misalkan lokasi apakah dibuat per jarak tertentu ya, atau area tertentu ya. Nah, jadi kita yang menentukan. Nah, cuma akibat yang dihasilkan yang merupakan data output, nah itu bukan kita yang menentukan. Karena data input itu nanti akan diolah oleh sebuah sistem ya, atau oleh sebuah entitas tertentu ya, sehingga nanti menghasilkan data output. Nah, maka disebut bahwa data output tersebut sangat mahal ya, karena boleh jadi data output yang diperoleh hasil olahan dari sistem yang mungkin sedang kita amati, nah itu belum tentu perilaku sistem tersebut sama ya. Jadi jadi tidak bisa, mungkin tidak bisa kita kontrol ya, kita kendalikan ya perilaku sistem yang sedang kita amati tersebut ya, sehingga data output yang dihasilkan
Nah itu benar-benar di luar ya, di luar apa, kemampuan kita untuk mengatur ya. Nah, kecuali mungkin eksperimen di laboratorium ya, itu pun kadang kita juga tidak mampu ya untuk mengendalikan data output ya. Ya contohnya tadi kalau yang tadi saya contohkan untuk data traffic ya, lalu lintas, nah output itu sangat mahal karena apa ya? Karena tadi kita perlu melakukan pengamatan ya, pengamatan di jalan raya secara langsung ya, untuk menghitung kendaraan misalkan ya, apakah dihitung manual ataupun dengan menggunakan teknologi vision misalkan, nah, semuanya itu tentu perlu biaya ya, biaya untuk memasang, untuk mengambil survei ya ke lapangan secara langsung. Nah itu yang mengapa data output itu memang benar-benar tidak bisa kita kendalikan, dan itulah yang sebenarnya ingin kita amati ya. Kemudian nilai input sudah diketahui ya, nilai input sudah diketahui yang sebenarnya, namun output yang nilai input sudah diketahui ya, namun nilai output yang sebenarnya belum tersedia. Maka dibuat prediksi ya atas data output tersebut. Nah, maka kita misalkan melakukan prediksi di luar ya, di luar waktu pengamatan kita. Ya. Maka kita perlu menggunakan persamaan regresi ini. Jadi kalau tadi sumbu X-nya ya, atau variabel yang sifatnya independen, mungkin skalanya dari 0 sampai 10 misalkan ya. Nah, bagaimana kondisi data ketika nilai X-nya di 11 atau 12 ya. Nah, itu karena kita tidak melakukan eksperimen secara langsung, maka kita bisa menggunakan persamaan regresi ya, yang kita dapatkan ya, untuk melakukan prediksi ketika nilai input itu di luar ya, di luar nilai input yang kita amati atau yang kita pelajari. Kemudian dengan mengendalikan nilai input ya, maka kita bisa mendapatkan variasi data output yang bisa menggambarkan perilaku sistem yang sedang diamati. Ya. Maka tujuannya apa? Ya, tujuannya dengan memberikan kondisi ya, atau input yang berbeda-beda, nah kita bisa melihat ya, respon dari sistem itu seperti apa. Ya. Nah, ini kalau linear, ya apakah linearnya positif atau negatif ya? Maksudnya apakah ketika nilai input itu dinaikkan, maka nilai output itu juga akan naik ya, itu berarti positif ya. Atau sebaliknya ya, ketika nilai input itu kita naikkan, nilai outputnya menjadi turun ya, berarti linearnya negatif. Nah ini kita ingin melihat ya perilaku sistem itu bagaimana ya dengan memvariasikan nilai input yang kita berikan. Kemudian mencari kemungkinan sebab dan akibat ya, antara data input dan output ya. Kita ingin menemukan letak keterkaitan tersebut. Nah, ini maksudnya seperti apa? Nah, jadi kalau garis linearnya tadi maaf mungkin berhenti sebentar ya. Berhenti sebentar, ada azan.
Ya baik, saya lanjutkan. Jadi nah tadi ya, jadi tadi kemungkinannya antara input dan output ya. Nah ini kemungkinan seperti ini positif ya, atau keterkaitannya misalkan negatif ya. Jadi saat X yang kita naikkan, Y-nya turun ya. Nah, atau tidak ada pengaruh apa-apa misalkan. Misalkan X-nya kita beri, ini nilai Y-nya konstan, lurus ya, sejajar dengan garis sumbu ya. Nah, berarti ini sistem tidak merespon ya atas perubahan ya, atas perubahan data input yang kita berikan ya. Jadi X-nya kita ubah-ubah, kita naikkan, kita turunkan, nilai Y-nya tetap ya. Sehingga kita bisa menjawab ya kemungkinan ya sebab dan akibat ya antara data input dan output ya. Jadi kalau misalkan yang dua ini, yang pertama dan kedua ini, berarti ini ada hubungan sebab dan akibat ya. Ketika kita mengubah ya nilai X, baik itu menurunkan maupun menaikkan, maka nilai Y-nya juga ikut berubah ya. Nah, berarti ini ada sebabnya, akibatnya nilai Y ini berubah. Nah, namun ketika kita melihat ya, kita ubah nilai X-nya dan Y-nya tetap ya konstan, berarti ini tidak ada hubungan ya. Jadi nilai X ini tidak mempengaruhi nilai Y. Sehingga kita saat mengolah data, saat kita memilih parameter, pertama ini satu pasang ya, dua mungkin dalam satu kumpulan data itu ada banyak parameter ya, ada banyak sifat atau feature. Nah, yang kita ingin lihat, kita ambil dua saja. Nah, ini dua ini saling terkait, nah, yang mana yang kira-kira sebagai yang independen, yang mana sebagai yang dependen. Maka kita bisa coba dengan melakukan regresi linear ini untuk melihat keterkaitan antara dua parameter. Nah, kemudian perbedaan antara interpolasi dan regresi. Ya. Nah, ini bedanya apa? Nah, kalau interpolasi itu tidak ada noise ya di dalam dataset yang kita punya. Ya. Maka kita sebut sebagai interpolasi. Ya. Kemudian kita perlu mencari nilai fungsi ya, fungsi fx ya, yang bisa melalui ya semua titik ya, semua titik sehingga setiap input ya x ini berhasil dipetakan ya, dipetakan ke nilai r. Ini satu-satu tentunya ya. Kemudian kalau ini bukan merupakan linear ya, kalau merupakan polinomial, maka ketika kita memberikan n titik ya, maka persamaan yang kita buat ya, yang kita temukan ya, yang nanti kita iterasikan, kalau ini merupakan interpolasi sehingga tidak ada noise, maka garis itu akan secara tepat ya melalui semua titik-titik yang ada. Ya. Jadi misalkan kita gambarkan, nah, kalau tidak ada noise ya, misalkan ini yang linear, nah ini memang dia ada persamaannya tersendiri ya. Kalau kita punya datanya hanya 3 misalkan, hanya 4 ya, hanya 4, maka garis yang dibangun atau fungsi yang dibuat ini akan tepat mengenai semua ya. Nah, ini mengenai semua ya. Jadi pas kena semua ya. Jadi tidak ada yang tidak ada yang tidak dilewati ya oleh garis ya. Jadi semuanya terkena garis yang linear. Nah, ini disebut sebagai interpolasi. Sehingga kalau yang kita punya
hanya 4 data ini saja, ya. Dan ini adalah hasil dari menentukan ya fungsi ini, ya. Kemudian kita bisa memprediksi titik berikutnya, ya. Nah, misalkan titik yang ditanyakan yang daerah sini, ya. Setelah titik yang kita berikan atau titik yang kita ketahui, nah, kita ingin bertanya kalau di sini di mana posisinya. Nah, dengan menggunakan fungsi ini, ya, fungsi interpolasi, ketika ditentukan posisinya di sini, nah itu sudah bisa dipastikan bahwa garisnya yang jika dilanjutkan akan mengenai titik tersebut. Jadi karena noise-nya tidak ada, ya, jadi tidak ada noise, sehingga data yang diberikan itulah data yang memang merupakan anggota, ya, atau merupakan nilai yang sesuai dengan fungsi ini, fx ini. Disebut sebagai interpolasi. Nah, berbeda dengan interpolasi, ini adalah regresi. Nah, ini kondisinya lebih real, ya. Apalagi kita menggunakan big data, ya, datanya jumlahnya sangat besar, walaupun sudah dibersihkan, ya, sudah difilter segala macam, nanti tetap ada kemungkinan dia tidak tepat, ya, eksak mengikuti, ya, persamaan yang kita buat, ya, sebagai model, ya, untuk menggambarkan relasi antara input dan output, ya. Sehingga akan menyisakan, ya, atau memberikan peluang, ya, keberadaan noise, ya. Noise yang mana di sini dilambangkan dengan E ini, ya. Jadi E ini itu yang ditambahkan, sehingga persamaannya, nah ini dituliskan seperti ini. Jadi fungsi f, ya, yang memetakan, ya, x, ya, x memetakan himpunan x atau variabel x ke variabel r, ya, namun ada nilai koreksinya, ada plus e-nya, ya, epsilon-nya. Nah, jadi plus error, ya. Jadi kalau ini kan bebas noise, ya, no noise berarti e-nya 0, ya. Nah, kalau di sini ada, sehingga ada kemungkinan titik-titik nanti yang diperoleh, nah itu ada kemungkinan dia tidak sesuai dengan atau tidak terkena, ya, garis linear yang kita bangun, ya, yang kita temukan. Jadi ditarik garis, nah, seperti ini. Nah, ini harus milih, ya, salah satu, harus mana yang kira-kira terbanyak. Nah, di sini, nah, sehingga di sini ada ada error, ya. Ini tidak tepat dari sini. Jadi dia tidak tepat di garis, sehingga ini ada nilai errornya yang sini. Nah, inilah yang kondisinya atau yang persamaannya mungkin lebih mendekati, ya, kondisi yang nyata. Kemudian kita juga ingin meramalkan, ya, memprediksi data-data yang akan datang, data-data setelahnya. Nah, ini perlu tambahan, ya, tambahan variabel ini z. Nah, ini yang mana ini juga bisa dianggap, ya, sebagai noise, ya, noise, namun tidak bisa kita hitung, ya, karena data atau kondisinya atau intervalnya itu di luar dari interval yang kita amati.
Nah, sehingga untuk meminimalkan ya, minimalkan nilai error tersebut, ya, maka kita bisa implementasikan persamaan. Ini persamaan ini sifatnya empirik. Ya. Sehingga sebenarnya sudah saya jelaskan tadi, jadi dengan menggunakan regresi linear, ya, nah ini yang paling banyak ya digunakan ya, di dalam pendekatan secara statistik ya. Karena dengan menggunakan regresi linear kita bisa dengan cepat ya, atau dengan mudah ya, menentukan keterkaitan ya, atau tren ya, sebuah variabel ya, atau sebuah variabel independen dengan variasi ya, nilai-nilai input yang kita berikan. Maka proses modeling atau proses representasi ya, karakteristik dari sistem ini, ya, itu disebut sebagai regresi linear ya. Nah, sehingga yang terlihat misalkan di sini ya, dan di sini yang terlihat di sini di sini kerapatan titiknya tinggi ya, kerapatannya tinggi, namun semakin nilai X yang besar nih kerapatannya rendah ya, karena dia lebih menyebar ya. Nah, dengan menggunakan regresi linear akan dicari ya posisi garis ya, yang kira-kira bisa mengkompromikan semua titik ya. Jadi kalau di sini mungkin performanya bagus ya, karena simpangannya kecil ya. Semua data input itu dia sangat rapat di sini ya. Nah, namun seiring dengan penambahan nilai X ya, nanti kita dapatkan nilai Y-nya menyebar ya. Jadi kalau ini misalkan dilihat ininya nilai errornya ya, dari sini ya, sini ya. Nah, ini makin sini nilai simpangannya ini makin jauh. Nah, ini bahkan ada sampai sini kayaknya. Namun di dekat ini rapat ya. Nah, dengan menggunakan regresi linear kita akan bisa dapatkan ya garis ini yang paling bagus ya, paling bagus. Jadi kalau ini kita cari ke tengah nilai errornya satu-satu ya, kan mungkin titiknya mungkin banyak, ini ada sekitar 10.000 misalkan ya. Kemudian setiap titik ini dia memberikan ya, atau mengkontribusikan error ya. Sekarang ada errornya ya, selisih dengan garisnya. Nah, ini kalau dikumpulkan semua errornya, inilah error yang terkecil ya, dengan menggunakan garis ini. Karena kan kita bisa juga membuat garis yang lain ya. Kita bisa menggunakan garis yang lain ya. Misalkan kita gunakan garis yang di sini, kan boleh ya. Atau mungkin saya cenderungnya ini agak naik sedikit. Nah, tentu setiap garis ini kalau kita hitung nilai errornya dengan titik-titik yang tersedia atau training dataset, nah ini dia punya kontribusi error juga ya, ini dengan titik yang sini. Nah, ini kalau semua dijumlahkan nilai errornya garis yang satu misalkan, misalnya yang kedua ya, ini garis satu, ini garis ketiga. Nah, ini tetap garis ke-1 ini jumlah akumulasi errornya yang paling kecil.
ya, karena ini yang posisinya paling bagus ya. Nah yang dua ini dia tentu punya garis dua ini tuh punya akumulasi error dan akumulasi errornya akan lebih besar ya dibandingkan dengan garis satu. Demikian juga yang tiga. Sehingga dengan regresi linear ini akan berusaha mencari ya, persamaan yang ada di posisi garis satu ini, sehingga akumulasi ya semua error yang dihasilkan dari training data point ini ya, atau data point yang kita dapatkan ya, dengan hasil regresinya ini yang errornya paling kecil. Nah, bagaimana cara menemukan persamaan garis tersebut untuk yang linear? Jadi misalkan nilai yang di sini ini adalah nilai yang akan kita hitung ya, nilai Y ya, yang akan kita sebagai dependent variables. Dan ini yang A dan beta ya, alpha dan beta ini adalah koefisien regresi. Jadi ini mungkin bisa kita anggap sebagai sama linear ya, yang mungkin sering kita ketahui, kita gunakan Y sama dengan mx plus T ya. Nah ini m-nya adalah gradiennya, dan C itu adalah koefisien. Nah, namun di sini nilai x-nya bisa banyak ya, walaupun nanti kita dapatkan nilai B yang sudah rata-rata ya, jadi B-nya nilai betanya koefisien gradiennya ini nilainya 1 ya. Sehingga kalau ini nilai yang sebenarnya ya, nilai sebenarnya ini beta 1 untuk x1 ya, beta 2 untuk x2 dan seterusnya sampai dengan n data point atau berapa banyak dataset yang kita inputkan. Nah, kemudian untuk merepresentasikan ya nilai nilai tertentu, nah, ini dituliskan seperti ini ya, Y kecil ya, Y kecil untuk data yang kecil. Jadi misalkan kalau kita punya 3 misalkan 5 misalkan ini ya 5. Nah berarti ini mulai dari C1 sampai dengan C5, M-nya 5. Nah, ini kalau kita mengamati di satu titik ya, Y1 ya, maka ini ada yang X yang ke-1 ya. Nah ini karena mungkin di di titik sini ada beberapa X ya. Nah, kan tadi mungkin di sini ya. Jadi di sini jumlahnya adalah n ya. Nah, kalau yang J-nya ini adalah perpindahan ya dari sini ke sini. Perpindahan indeks dari X-nya. Nah, kemudian ini adalah pasangan yang kita punya ya, X1 Y1 ya. Ya, itu sampai dengan XN YN. Kemudian XY itu adalah himpunan anggota ya, anggota dari himpunan X. Y adalah anggota dari
himpunan Y ya. Kemudian persamaan regresi linear, saya tuliskan Y sama dengan alfa, kemudian tambah beta, ya, kemudian dikalikan dengan X. Nah, kemudian Y-nya mestinya ada apa? Ada dua ya, dua nilai ya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya jadi kalau ini garisnya ini ya. Nah, ini yang Y yang asli di sini misalkan ya. Yang sebenarnya yang kita dapatkan. Nah, yang di sini adalah Y yang kita dapatkan dari persamaan. Ya. Nah, ada tanda apa? Aksen. Nah, kalau ini Y yang ke satu, nah, makanya adalah pendekatan dari yang ke satu. Ini untuk katakanlah mungkin X yang sama ya. X1 ya. Nah, X1 yang sebenarnya itu Y-nya di sini ya, lebih atas misalkan. Nah, namun kita dekati Y yang mendekati ya, atau yang merepresentasikan Y1 yang aslinya dengan Y1 aksen. Sehingga antara Y1 yang sebenarnya, kalau saya perbesar ya, Y1 satu aksen dari sini Y. Y1 ya. Yang sebenarnya makanya ada error ya. Nah, ini selisihnya ini seperti E1 error. Nah, sehingga jika ada sebanyak n data ya, maka ini bisa di SSE ini ya. Jadi SSE ini adalah sum dan square ini adalah error. Jadi ini adalah jumlah akumulasi ya, sum dan square ini adalah kuadrat ya dari nilai, sehingga dituliskan seperti ini ya. Kemudian EI itu adalah selisih ya antara Y yang sebenarnya ya, Y dengan Y hasil dari persamaan dikuadratkan. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai untuk mendapatkan nilai Y aksen ini caranya gimana? Nah, ini kalau dituliskan dengan Y minus Y aksen. Kemudian Y minus. Nah, cara dapat Y aksennya gimana? Caranya dapatnya dari alfa tambah beta ya, dari X. Nah, ini kemudian kurungnya ini dibuka ya, sehingga dapatnya Y kurangi alfa kurangi beta kali X. Nah, ini semuanya ini adalah nilai E ya. Sebenarnya adalah nilai E. Sehingga ini dikuadratkan. Sehingga kita lihat di sini. Dan nilai I-nya itu berubah ya. Nilainya itu berubah dari 1 sampai dengan N ya. Berapa banyak data point ya. Data point yang digunakan. Oke. Kemudian
Nah, kemudian untuk nilai E-nya ya, digunakan untuk apa? Nilai E-nya selanjutnya bisa. Nah, nilai E-nya untuk ini ya. Nilai apa? Nilai error tadi ya. Yang ini ya, SSE ya. Sum square error ya. Nilai sum square error-nya setelah kita dapatkan persamaan ini, nanti kita gunakan untuk apa? Nah, kita gunakan untuk menghitung ya, menghitung nilai alfa ya, dan beta. Nah, caranya gimana? Persamaan yang tadi ini diturunkan ya di diferensial parsial ya istilahnya ya. Jadi terhadap apa alfa terlebih dahulu, kemudian terhadap beta, kemudian terhadap alfa, kemudian terhadap alfa terlebih dahulu ya, sehingga betanya kita anggap apa konstan ya. Kita anggap konstan sehingga ketika diturunkan mungkin ini persamaan sebelumnya ya. Nah ini ya, jadi ketika diturunkan kalau betanya dianggap konstan maka duanya ini pindah ke depan ya. Jadi dua ini pindah ke depan, jadi pangkatnya turun ya, jadi koefisien pengali di sini ya. Maka di sini nilainya apa? Minus ya. Nilainya minus. Nilainya minus ya karena koefisien. Kemudian ini di sini hilang ya pangkatnya, pangkat square-nya hilang. Karena dikurangin satu kan, 2 kurang 1 jadi 1. Ya. Nah kalau yang bawah ini terhadap beta ya, sehingga A-nya ini dianggap sebagai apa konstanta ya. Ya beta itu dianggap sebagai apa variabel. Ya. Nah, ini turunannya diturunkan apa ini satu apa blok satu dalam kurung ini dianggap sebagai variabel, pindah ke sini -2. Nah, kemudian karena di sini masih ada fungsi lagi ya dengan fungsi sebagai beta, maka diturunkan lagi ya satu suku ini turunkan lagi ya, kita bisa dapatkan turunan ini x ya, nilai x ini ya, tanpa beta ya. Jadi ini satu ini turunkan dapat yang kurung yang dalam ini ya, kemudian dalam yang kurung ini diturunkan lagi ya terhadap beta, didiferensiasi sehingga kita dapatkan x. Karena nilai A dan Y dianggap konstan kan, karena ini diferensial apa parsial ya. Kalau konstan diturunkan kan jadi 0 semua. Ya kira-kira seperti itu. Sehingga kita punya dua persamaan ya. Kita punya dua persamaan, 1 dan 2 ya. Kemudian ini kita nolkan ya, nilainya 0. Hasilnya 0, dinolkan. Kita nolkan. Karena apa maksudnya 0? Maksudnya 0 itu artinya errornya sudah akumulasi errornya kan ini proses iterasi ya. Jadi akumulasi errornya sudah tidak berubah lagi ya, nilainya tetap ya. Sehingga tidak ada perubahan baik saat kita mengubah-ubah nilai A ya, ataupun kita mengubah-ubah nilai B ya. Nilai errornya atau nilai sum square errornya tidak berubah lagi, konstan. Apakah nilainya itu besar sekali, kecil sekali, tapi yang jelas tidak berubah-ubah lagi selama kita mencoba-coba ya nilai alfa dan beta. Sehingga memang kalau tadi kita melihat sebaran data tadi ya, nah kita membuat banyak garis ya. Tadi saya contohkan ada garis 1, 2 dan 3 ya, kita mencoba-coba semua sampai pada suatu proses iterasi
nilai sum square, nilai sum, ini salah nih ya, ini harusnya SSE. Sum square error-nya tidak berubah. Jadi nilai SSE-nya tidak berubah, sehingga itulah garis yang terbaik ya posisinya. Nah, ini dengan konsep seperti itu, maka kita bisa nyatakan diferensial parsial baik terhadap koefisien regresi alfa maupun beta, hasilnya akan sama-sama 0. Nah, kemudian karena ini sudah sama-sama 0, maka sisi yang ini, yang kanan dari persamaan 1 dan sisi kanan dari persamaan kedua, nah ini sama ya, karena kan sama-sama 0 ya. Akan dibawa ke sini. Ke sini dan diturunkan seperti ini ya. Diturunkan sehingga kita ubah ya posisinya ya, untuk dapatkan nilai beta dan nilai alfa. Ini jadi kita bisa mendapatkan persamaan untuk nilai betanya. Caranya gimana? Nah, caranya dengan melakukan atau mengimplementasikan persamaan ini. Caranya kita hitung dulu nilai X-nya rata-rata, ini min X, nilai rata-rata min X, kemudian kita kurangkan dengan masing-masing X yang ada, data point yang ada. Kemudian dengan indeks yang bersesuaian Y-nya kita kalikan, kemudian hasilnya diakumulasikan ya, untuk sebanyak ini. Dan yang ini yang penyebutnya ya, itu adalah nilai yang ini ya, nilai yang ini, nilai suku yang ini ya, namun dikuadratkan dan diakumulasikan. Kemudian dibagi ya, jadi dibagi hasil dua akumulasi tersebut sehingga kita dapatkan nilai alfa. Kemudian untuk nilai alfa, nah ini lebih mudah, kita cari rata-rata dari Y-nya dan rata-rata dari X, kemudian kita masukkan nilai alfa sebagai koefisien. Sehingga ini harus dihitung dulu ya, nilai betanya dihitung dulu ya. Kemudian baru kita bisa menghitung nilai alfa. Oke. Nah, ini contohnya, ini misalkan kita punya, nah ini datanya sedikit ya, jadi lebih mudah ya untuk menghitung. Sehingga ini misalkan ada satu database ya, akan kita punya, kita anggap saya sebagai A-nya ini adalah sebagai nilai yang independen ya, atau yang input ya. Yang input kemudian yang B ini adalah sebagai yang output ya. Kemudian ini ada beberapa nih, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ya, ada 5 data ya. Jadi A yang pertama 1 pasangnya 3 ya, 8 pasangnya 9, 11 pasangnya 11, dan 4 pasangnya 5, dan 3 pasangnya 2. Nah, maka kita harus cari nilai min X-nya ya, nilai rata-ratanya. Jadi nilai rata-rata dari A ya. Nilai rata-rata dari A berarti
Berarti ini dijumlahkan semua ya. Nah, semua berarti ini 9, ini 20, ini 24, ini 27 ya. Jadi 27 dibagi 5. Nah, ini 27 bagi 5 berapa? Nah, 5,4 ya. Sehingga sini min A sama dengan 5,4 ya. Kemudian Y-nya atau B-nya juga dicari ya rata-ratanya. Min Y. Berarti ini 12 berarti ini 12 23 ya. 23 28 30 ya, 30 bagi 5 ya, berarti ini 6. Nah, sehingga untuk menghitung yang ini ya, X1 min X ya, maka ini dikurangin satu-satu ya. Ada 1 dikurangi 5,4 ya. Dan 8 kurangi 5,4 dan 11 kurangi 5,4 dan 4 kurangi 5,4 3 kurangi 5,4. Kemudian di hasilnya berapa nih? 1 kurang 5,4 berarti ini minus ya, minus 4,4. Ini 8 kurangi 5,4 berarti 2,6 ya. Kemudian 11 dikurangi 5,4 berarti 5,6. 4 kurangi 5,4 berarti minus ya, minus 1,4. Dan 3 kurangi 5,4 berarti minus 2, oh sorry ya, 2, bukan 2 ini 1 ya. 1,2 ya, 2 ya. Jadi 2,4 ya betul ya. Ya 2,4. Tiga kurangi ya minus 2,4 ya. Nah, nilai-nilai ini kemudian dikalikan juga ya dengan selisih ini ya, 3 minus 6 ya. 3 minus 6 ini kan min 3, kemudian 9 minus 6 ini 3 ya, 11 kurang 6 ini 5, ini kurang 6 berarti min 1, 6 ini berarti min 4. Nah, ini dikalikan lagi ya, hasil pengurangan ini dengan yang ini. Dikalikan misalkan min 4,4 kali min 3 berapa ya? Misalkan 13,2 ya. 13,2 ya. Dan dikalikan juga ya. Kalikan juga, kemudian hasil semua ini dijumlahkan ya, diakumulasi sehingga kita dapat yang apa sih? Yang pembilangnya ya. Nah, kalau penyebutnya
yang ini ya, yang ini dikuadratkan ya. Jadi min 4,4 kuadrat berapa ya. Kemudian 2,6 kuadrat berapa, 5,6 kuadrat berapa, 1,4 kuadrat, dan segini. Nah ini kalau sudah dapat nilainya, nah ini diakumulasikan ya, dijumlahkan juga. Makan, diakumulasikan ya, diakumulasikan. Nah hasilnya nanti dibawa di sini. Ya kita bisa menghitung nilai beta ya. Kemudian nilai alfanya ini tinggal di rata-ratakan ya, yang B ini rata-ratanya berapa tadi, 6 ya. Nah, 6 X-nya 5,4 ya. Coba ini kita hitung ya alfanya saja ya, 6 kurangi betanya 0,92 yang dikali min X-nya adalah 5,4 ya. Berarti 0,92 kali 5,4 ya. Nah, dikurangi 5. Ya, jadi ini hasilnya nih ya. Hasilnya apa? Hasil aslinya ya ini 1,032 ya. Yang cuma ini di apa? Dibulatkan ya, dibulatkan sehingga duanya bulatkan apa 2 digit ya, setelah koma. Nah dengan dapatkan nilai apa alfa dan beta, kemudian kita bisa masukkan ya, ini koefisien alfa di sini dan yang betanya di sini. Nah, sehingga kita dapat persamaan linear ini. Ya, kira-kira demikian untuk menghitung apa nilai alfa dan nilai alfa dan beta ya. Jadi kita bisa kita bisa dapatkan nilai alfa dan beta ya, dengan menggunakan persamaan yang ini dihitung manual ya. Kalau dengan komputer tentu akan lebih cepat lagi ya. Nah, bagaimana kalau kita coba misalkan menggunakan tools yang mungkin cukup banyak ya yang ada di internet. Ya. Coba saya coba salin dulu nilai-nilainya. 3 dan 3, 9, 11, dan 52 ya. Coba saya hapus. Screen. Nah, misalkan kita gunakan ini ya, ini ada website GraphPad ya, jadi kita ini bisa sebagai apa, regresi linear ya untuk kalkulator ya. Nah, jadi kalkulator regresi linear ya. Kita coba nilai apa A dan B tadi ya. A dan B ya. A, ini B. Dan nilai A-nya tadi kan 1, 8, 11, kemudian 4 dan 3. Dan untuk B-nya adalah 3, 9, 11, 5 dan 2. Nah, kita coba calculate ya, tinggal diklik ya.
Nah, ini kita dapat ya. Jadi apa? Nah, ini hasil iterasinya ya. Ini nilai A dan B-nya. Ya. Kemudian slope-nya coba kita bandingkan tadi. Nah, slope-nya ini kan beta tadi ya, 0,92 ya. Kemudian fokusnya ini 1,03 ya. Eh, ya. Dengan yang tadi ya, hasil hitung secara manual. Ya, jadi nilai betanya, nah ini benar ya, kalau 0,92 ya. Kemudian apa? Nilai alfanya ya, jadi nilai alfa itu ketika A-nya 0 ya. Jadi ketika A-nya 0, ya, ketika A-nya 0, saya lurus teruskan ya garis ini. Ini kalau ini diteruskan di sini ya. Nah, teruskan. Nah, ini kan saat A-nya 0 ya. Nah, maka di sini disebut y intercept ya. Jadi y intercept jadi saat apa? A-nya 0, nilai y-nya berapa ya. Ini dipotong di y berapa. Nah, ini di 1,031 plus minus 1,016 ya. Berarti yang ini ya. Jadi ini nilai apa? Alfanya. Kalau ini slope-nya plus minusnya 0,15 ya. Jadi 0,92 ini bisa memberi nilai tadi aplikasi tadi plus minus. Ini plus minusnya 0,154. Nah, dengan nilai ini 95% confident interval, maksudnya kalau digambarkan di kurva normal ini, nah ini hampir semuanya ada di sini ya. Jadi itu sangat sangat cocoknya ya, karena hampir semuanya sesuai dengan ini. Kemudian untuk goodness of fit, nah ini coefficient of determination-nya, R square-nya, ini makin mendekati nilai 1 makin bagus ya. Jadi ini sudah 0,92 ya, atau 92%. Nah, 0,92 ini sudah kalau secara statistik ya, secara regresi sudah bagus. Nah, kalau kita melihat secara visual, ini terlihat ya, yang jauh ya, jauhnya pun masih mendekati garis ya. Nah, ini hanya ada tiga ya yang tidak menyentuh garis ya. Namun posisinya dekat ya, dekat dengan garis ini. Sedangkan yang dua ini bagus ya, karena menyentuh garis. Dan di sini tidak ada outlier ya. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita bahas outlier. Nah, kalau outlier mungkin jauh. Nah, sini ya. Misalkan di sini itu berarti outlier deh. Atau coba yang tadi kita tambahkan outlier misalkan ya. Ya. Ini
Ini persamaannya ya, jadi sesuai dengan yang tadi kita hitung ya secara analitik, secara menggunakan formula ini. Coba saya isi ulang lagi. 1, 8, 9, 3, 3, 9. Misalkan kita isi outlier di sini misalkan 7 ya. 7 ini harusnya kan B-nya mendekati ya. Tadi kan antara X dan Y-nya nilainya hampir sama ya, berdekatan. Kita isi memang 30, jauh sekali. Nah, kemudian 15, kita isi selanjutnya misalkan 14 ya. 14 isi ya. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Nah, jadi posisi garisnya tertarik ya, tertarik ke atas karena ada satu outlier. Maka di pertemuan sebelumnya kita sempat mendiskusikan outlier itu outlier itu perlu dipertimbangkan ya, apakah diikutkan ya, atau malah dibuang ya. Ini yang di gambar ini kita ikutkan ya. Sehingga jika sebelumnya ini cukup bagus ya regresi linearnya, jadi ada yang di atas ya, ada yang di bawah garis ya, dan hampir semuanya mendekati ya. Nah, ini karena di sini ada kita berikan gangguan sedikit ya, noise yang agak jauh ya, maka garisnya tertarik ke atas ya, sehingga hampir semua data point berada di bawah garis. Nah, cuma garis ini relatif tidak terlalu jauh ya dari data point yang diberikan. Dan ini nilainya sudah berubah ya, nilai alfanya ini bergeser ya ke atas ya. Dan slope-nya juga yang agak landai ya. Dan kita lihat R-square-nya turun ya, R-square turun karena ada titik yang jauh tadi yang outlier. Dan ini kalau saat kita melihat seperti ini ya, mungkin bisa kita putuskan ini dibuang aja ya, outlier-nya dibuang ya, sehingga titik ini, garis ini bisa lebih mendekati ya semua titik-titik yang ada di sini ya, sehingga R-square-nya juga akan naik ya, mendekati 1 ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang tanyakan. Mau tanya Pak, ini kuliah terakhir ya Pak berarti Pak? Apanya? Ini kuliah terakhir ya Pak berarti? Oh, yang kemarin sebenarnya masih ada 1 ya. Ya mungkin nanti. Ya kami soal minggu depan udah UAS itu Pak. Ya mungkin nanti kalau memungkinkan saya ada buat jadwal satu lagi ya, kan kemarin harusnya ada kuliah ya. Yeah. Walaupun yang sekarang pun sebenarnya sudah memenuhi jumlah minimal ya. Nanti saya info lagi lah. Mungkin nanti yang terakhir kita diskusi refresh saja, jadi apa yang sudah kita dapatkan saya coba jelaskan. Siap, ya Pak.
Baik, ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya sampai di sini. Mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya, apakah nanti langsung UAS atau mungkin ada satu pertemuan lagi untuk merefresh apa yang sudah saya sampaikan, nanti saya info lebih lanjut. Baik, terima kasih. Saya tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak, terima kasih. Selamat malam Terima kasih. Pak. Sehat Pak. Ya, sehat-sehat. Izin saya tutup.